Dari hati, perintah dari hati. Jadi apa melihat orang lain itu dengan pandangan kehinaan, alah itu bisa apa sih dia itu, karena hatinya hati tidak baik. Telinganya disuruh mendengarkan kekurangan orang lain. Apa busu paramai sopo post TikTok isoe misalkan. Itu karena apa? Karena hati ini memerintahkan kepada telinga dan mata kita, lihat kekurangan orang lain, lihat aib orang lain, lihat kelemahan orang lain. Lah tergantung hati ya. Kalau hatinya ini baik, kalau ada kekurangan saudara kita, yuk kita coba nggak melihat lah, kita coba kalau bisa ditutupi ya ditutupi, kalau nggak bisa ya minimal nggak noker apa ya, mohon maaf aku udah ikut kok masalah itu sini loh mbak, tak bilang ngomong ini sih, tak bilang dah aku maaf udah ikut tapi berat, masih kuat tarikan setannya itu loh. Besti gitu diajak ngobrol kok nggak mau lah, ini panjang ceritanya seperti itu. Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di dalam tubuh kita ini segumpal daging, yang daging ini jika baik maka seluruh tubuh kita akan baik. Jika segumpal daging ini buruk maka seluruh tubuh kita juga akan buruk. Rasulullah katakan ala wahiyal qalbu, tahukah anda itu adalah hati. Hanya segumpal darah sedikit aja tapi pengaruhnya luar biasa. Penyakit hati tidak diketahui oleh orang lain. Mata kita nggak bisa melihat. Bu, kok sama sini sama saya sampai sakit hati kan? Siapa yang sakit hati sama sampean? Sampean aja yang baper pak, misalkan. Lah, tergantung. Nggak ada orang yang tahu. Tidak terlihat oleh mata. Ada ujub, merasa paling benar, merasa paling pinter, merasa paling sugih, nggak kelihatan oleh masyarakat, nggak kelihatan oleh mata, tapi efeknya dengan adanya sebuah kebencian, dengkian, iri hati mampu membuat orang itu putus hubungan silaturahim. Betul lah, betul. Ternyata orang yang memutus silaturahim itu ketika dicari sebabnya sakit hati. Betul bu, sakit apa? Kenapa sama kok gak datang orangnya? Sama kalau tak ceritain sama pahami. Jadi sakit betul hatinya. Nah ini kalau dibiarkan bahkan dipupuk bahaya. Silaturahim terputus, persaudaraan kan banyak ya. Mohon maaf. Ada orang yang sejak merantau pertama itu dekat kalau kemana-mana saling tolong, hanya karena sepele entah tersinggung hatinya atau apa, sampai hari ini nggak akur, sampai hari ini nggak teguran, sampai hari ini tuh nggak nganggap saudara, bahkan diingat-ingat sampai 7 turunan tuh ingati kau. Waduh, sampai 7 turunan. Dia aja nggak tahu keturunan keberapa, nggak tahu sudah innalillahi wa inna ilaihi, sampai nyumpain nggak karu-karuan. Banyak ya kasus jauh dulu itu cuman kok plek sama ini, kok sekarang kok orangnya ya itu biasanya penyebab utamanya adalah sakit hati, bisa iri, bisa dengki, bisa gak terima dengan saudaranya dapat nikmat. Lah ini bahaya sekali ketika penyakit hati ini masih ada dan bersarang di dalam hati kita. Maka di bulan ini bu, ayo kita bersihkan hati kita. Kita saling maafan, kita saling melebarkan kesalahan orang lain. Jangan sampai kita ya nuruti hati itu tidak ada selesainya. Kalau ada gini, saya itu punya prinsip begini bu, Pak, saya udah berbuat baik loh sama dia, tapi dianya aja yang nggak mau. Nah, berarti kita sudah sadar, dia belum sadar. Sampean sudah selesai dengan hati sampean, dia belum selesai. Nggak bisa dipaksakan. Yang penting, yang namanya benci itu gini. Seseorang jenengan misalkan melakukan keburukan kepada saya, bagaimana caranya tak balas keburukan? Kalau ini yang dipakai, maka kita akan perang terus, kita akan sindiran terus, kita akan menjatuhkan martabat orang lain. Ini penting di akhir Syaban tuh Rasulullah kumpulin orang-orang. Maka kenapa sih ketika akhir Syaban itu ada agenda semacam ruahan,
ada agenda semacam apa ya, kirim arwah bersama-sama, baik itu di rumah-rumah ngumpulin keluarga atau di masjid atau di sangat penting karena tujuannya menyatukan, membuat persaudaraan, membuat kekeluargaan. Ini kalau sampai hilang model-model yasinan kayak gini, wong di yasinan itu loh masih ada yang sewot-sewotan antara satu dengan yang lain. Yakin saya, ainul yakin.